Om Swastiastu. Aura adalah salah satu kekuatan yang dimiliki setiap orang untuk menjalani hidup. Namun jika aura ini tertutup, itu bisa menjadi hambatan bahkan bencana bagi manusia dalam menjalani hidupnya sehari-hari. Jika Anda memandang masalah aura yang tertutup adalah masalah yang kecil, Anda salah besar, karena aura adalah salah satu faktor mengenai seret atau lancarnya rejeki Anda. Banyak dari masyarakat berpendapat bahwa rejeki sudah ditentukan oleh Tuhan. Meskipun begitu, tidak seharusnya kita hanya berdiam diri dan menunggu datangnya rejeki dari Tuhan, tanpa bekerja dan berusaha. Oleh karena itu, salah satu usaha yang harus kita lakukan selain bekerja ialah membuka atau membersihkan aura kita supaya aura kita menjadi positif, dan rejeki pun akan selalu menyertai kita. Ibaratnya, sebelum kita mulai bekerja atau mencari rejeki, hendaknya kita bersihkan badan dan pikiran terlebih dahulu, barulah kemudian bekerja dan berusaha, sehingga orang-orang yang bertemu dengan kita merasa nyaman, dan akhirnya rejeki pun akan gampang menghampiri kita. Sekali lagi kami tekankan bahwa, membuka atau membersihkan aura kita sendiri, juga merupakan salah satu usaha kita untuk memperlancar rejeki. Oleh karena itu, sebelum kami memberikan cara dan mantra Hindu untuk membuka aura, terlebih dahulu kami akan ulas beberapa dampak yang dapat merugikan kita, apabila aura kita negatif atau tertutup. Yang pertama yaitu, wajah selalu terlihat muram dan kusam tak bercahaya. Walaupun secara fisik kita merasa memiliki penampilan yang menarik, namun yang terlihat di mata orang lain, wajah kita selalu muram, cemberut, dan itu membuat orang-orang yang dekat dengan kita merasa tidak nyaman, ingin segera menjauh dari kita, bahkan orang-orang akan enggan untuk berbicara dari hati ke hati dengan kita. Yang kedua, yaitu sulit mendapatkan jodoh. Karena orang-orang merasa tidak nyaman berdekatan dalam waktu yang lama dengan orang yang auranya negatif, dan ini berdampak terhadap sulitnya menemukan jodoh, atau biasanya, meski menjalin hubungan dengan seseorang, maka hubungannya akan selalu tidak bertahan lama. Yang ketiga yaitu, rejeki seret dan jalan selalu merasa buntu. Rejeki erat kaitannya dengan orang lain, seperti relasi atau teman bisnis, pembeli, teman kerja, atasan di tempat kerja dan lain-lain, yang bisa menjadi perantara rejeki untuk kita. Misalnya saja ketika kita melamar kerja atau promosi jabatan, atasan kita akan enggan menerima atau mempromosikan kita, karena kita sebagai orang yang auranya negatif, akan sulit mendapat kepercayaan dari atasan ataupun orang lain. Kita yang punya aura negatif, akan selalu dipandang negatif, begitupun sebaliknya, kita yang punya aura positif akan selalu dipandang positif, dan itulah kekuatan aura. Yang keempat yaitu, menjadi pemalas dan mudah putus asa. Jika aura kita tertutup, maka tanpa disadari sisi gelap kita akan bermunculan sedikit demi sedikit, sehingga masalah serta hambatan demi hambatan pun akan bermunculan, tanpa diketahui apa penyebabnya. Hal ini akan membuat turunnya semangat kita dalam menjalani hidup, dan akhirnya kita memutuskan untuk diam serta bermalas-malasan, sehingga membuat kita akan selalu merasa percuma untuk bekerja dan berusaha, yang pada akhirnya akan menimbulkan rasa putus asa. Jika ini dibiarkan, lama-kelamaan akan muncul perasaan depresi, stres, hidup seperti tanpa harapan, bahkan sampai muncul niat untuk melakukan ulah pati, dan ini akan menjadi bencana bagi kehidupan kita, baik yang sekarang maupun kehidupan yang akan datang. Yang kelima yaitu, menjadi mudah tersinggung dan marah. Rasa putus asa dan depresi tersebut akan membuat orang-orang yang auranya tertutup menjadi lebih mudah tersinggung dan marah, karena batin dan mentalnya merasa tertekan,
sehingga ketika ada hal sepele atau hal kecil yang mengganggunya, ia akan langsung tersinggung bahkan langsung marah. Hal ini sama sekali tidak disukai oleh orang lain dalam bersosialisasi di masyarakat. Akhirnya, tanpa disadari secara perlahan-lahan akan membuat orang lain enggan untuk bergaul dengan dia yang memiliki aura negatif. Yang keenam yaitu, selalu merasa tidak percaya diri. Ketika segala tantangan hidup yang tidak berjalan sesuai dengan harapan dan kemauannya, yang pada akhirnya membuat ia kecewa, maka ia akan cenderung menutup diri karena trauma akan kegagalan-kegagalan yang berulang kali, sehingga rasa percaya dirinya akan luntur, takut melangkah untuk memulai suatu hal, seolah-olah alam semesta tidak memihak kepadanya dan dunia ini tidak adil bagi dirinya. Itulah beberapa dampak kerugian besar jika aura Anda tertutup, dan apabila semeton ada yang merasakannya, semeton bisa mengucapkan mantra dan melakukan hal yang akan kami beberkan di video berikut ini. Yang pertama, silahkan siapkan sarananya yaitu, sekuntum bunga kantil, diletakkan di dalam gelas yang sudah berisi air putih, serta canang sari dan dupa wangi yang sudah dinyalakan sebanyak 3 batang. Setelah itu, letakkan sarana tersebut di pelangkiran kamar tidur atau pelinggih merajan, tempat di mana semeton akan mengucapkan mantra. Kemudian, ambil posisi bersila di lantai, yaitu seperti posisi meditasi, punggung tegap dan tidak membungkuk, dan untuk posisi tangan bebas senyaman mungkin, kemudian pejamkan mata sambil tersenyum ikhlas. Tarik nafas seperti biasa secara perlahan dan dalam, tahan beberapa saat, lalu hembuskan. Lakukan hal ini sampai pikiran benar-benar hening dan tenang, sambil membayangkan bahwa saat ini sinar suci bulan purnama yang berwarna keemasan, mulai menyinari wajah kita. Jangan lupa, posisi mulut masih dalam keadaan senyum ikhlas bahagia, karena kita sedang menerima cahaya suci keemasan dari bulan purnama. Setelah dirasa pikiran tenang dan hening, selanjutnya cakupkan kedua tangan di dahi, sambil mengucapkan mantra Gayatri sebanyak 3 kali, namun pikiran masih tetap membayangkan sinar bulan purnama tersebut, sedang menyinari wajah kita. Kemudian, setelah selesai mengucapkan mantra Gayatri, turunkan tangan dan letakkan di paha, dengan posisi telapak tangan terbuka menghadap ke atas, kemudian lanjutkan dengan mengucapkan mantra membuka aura yang ada di layar ini, minimal sebanyak 7 kali. Baiknya hafalkan mantra ini terlebih dahulu hingga di luar kepala, supaya pada saat mengucapkan mantra ini, pikiran kita masih bisa membayangkan bahwa kita sedang menerima sinar suci emas dari bulan purnama, dengan perasaan ikhlas dan bahagia. Selanjutnya, setelah selesai mengucapkan mantra-mantranya, akhiri meditasi tersebut dengan mengucapkan terima kasih kepada Sang Hyang Chandra, kemudian silahkan untuk beristirahat. Untuk air putih yang diletakkan di pelangkiran atau di pelinggih tadi, bisa ditunas dan digunakan sebagai tirta di keesokan paginya, setelah air putih tersebut mendapat sinar suci bulan purnama semalaman penuh. Ketiskan sebanyak 3 kali, usapkan di muka sebanyak 3 kali, diminum sebanyak 3 kali, dan sisanya dituangkan di atas ubun-ubun. Ritual ini bisa dilakukan setiap malam, setiap sebelum istirahat, karena semakin sering dilakukan hasilnya akan semakin baik dan cepat dirasakan. Namun jika tidak ada waktu,
Bisa dilakukan pada setiap bulan purnama, tepat di malam harinya, dan setelah melakukan pelukatan diri atau melukat. Untuk semeton yang belum tahu mantra khusus untuk melukat sendiri, silahkan simak mantranya di tanda panah merah ini, atau di kolom deskripsi. Itulah mantra dan cara yang bisa dilakukan untuk membuka aura Anda secara mandiri, supaya pancaran sinar di wajah Anda cerah kembali, dan rezeki secara perlahan akan datang dari segala penjuru arah. Semoga bisa bermanfaat, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Om Santi, 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 Om.